Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Budi Harnanto dari Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Elektro, Universitas Mercu Buana. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang tugas akhir saya yang telah saya lakukan sebagai salah satu syarat untuk menempuh kelulusan sarjana S1 Strata 1 di Universitas Mercu Buana. Eh, Dalam kesempatan kali ini, presentasi yang telah saya lakukan, tugas akhirnya dengan judul Sistem Kontrol dan Monitoring Aquascape berbasis Microcontroller Atmega 2560 dan ESP8266. Dengan dosen pembimbing Bapak Trianto Pangaribowo, berikut akan saya lakukan untuk awalan. Apa sih itu aquascape? Aquascape adalah sebuah seni mengatur dan memelihara tanaman air, batu, karang, kayu, ikan, dan lain sebagainya agar terlihat indah untuk dipandang. Eh, jadi kita ketahui aquascape sendiri ini saat ini banyak untuk diminati, akhir-akhir ini diminati oleh banyak orang, bahkan sampai influencer dan artis-artis pun ikut membuat aquascape ini. Tentunya aquascape ini memerlukan banyak sekali hal yang perlu diperhatikan, seperti kebutuhan air, suhu, dan lain-lain. Berikut salah satu contoh dari aquascape yang ada di internet. Salah satu contoh aquascape seperti ini. Ini dalam kotak akuariumnya. Bahkan aquascape sendiri ini telah ada perlombaannya, kompetisinya, dan sudah sampai tingkat dunia. Dan ini adalah artis juga juga saat ini mulai ikut dalam seni aquascape, Irfan Hakim ya kalau ini. Oke, next. Latar belakang dari pembuatan alat saya ini adalah karena mulai banyaknya peminat dalam seni aquascape ini. Selain itu, seni aquascape ini memerlukan perawatan dan keulatan tersendiri. Kenapa demikian? Karena aquascape ini tidak hanya me- memelihara ikan saja, tetapi kita juga memelihara bagaimana tumbuhan ini supaya tumbuh dengan baik, tidak mati, dan memelihara kondisi air, seperti suhunya diatur bagaimana, seperti itu. Nah, ini adalah perangkat yang saya gunakan dalam pembuatan alat ini, yaitu inputnya berupa sensor HCSR04, yaitu sensor ultrasonik. Di sini digunakan untuk yang pertama, saya gunakan dua. Yang pertama yaitu untuk eh, cek kontrol pembacaan dalam eh, air dalam akuarium, dan yang kedua adalah pembacaan level air pada tandon. Itu. Ini sensor suhunya untuk mengatur, membaca kondisi suhu aktual pada air di dalam akuarium. Ini keypad untuk masukan nanti untuk setting dan lain-lain di dalam konsol yang nanti saya buat. Dan pemrosesnya sendiri saya menggunakan Wimos Mega. Wimos Mega ini di sini juga dilengkapi oleh ESP8266 di dalamnya menjadi satu, dan itu juga digunakan untuk komunikasi Internet of Things di perangkat saya. Jadi bisa dikendalikan dan dikontrol jarak jauh dan secara real time. Saya juga menggunakan LCD 20x4, motor servo yang digunakan untuk mekanik dalam pakan ikan otomatisnya nanti, pompa air mini untuk kontrol water levelnya. Jadi nanti kalau water level di akuarium berkurang, itu ditambah dengan air lagi yang ada di tandon. Kipas DC untuk kontrol suhu dalam air di dalam akuarium. Lalu lampu LED. Lampu LED ini digunakan untuk proses fotosintesis dari tumbuhan-tumbuhan tersebut. Jadi lampu LED ini juga diatur berapa jam lamanya dia menyala dalam satu hari. Nah, ini adalah diagram blok dari sistem perangkat alat alat tugas air saya. Di sini sensor suhu DS18B20 tipenya.
digunakan untuk kontrol suhu air, untuk pembacaan suhu airnya. Yang kedua keypad 4x4 sensor level. Nah, ini di sini sensor level saya menggunakan dua, yang satu untuk akuarium, yang satu untuk tandon. Nah, kenapa ada dua? Di sini tandon digunakan untuk mengisi akuarium. Nah, level di tandon ini juga harus di monitor. Jika dia kurang, dia akan memberikan notif ke handphone atau telepon cerdas milik kita yang telah kita install. Untuk aplikasinya saya menggunakan Blink. Nah, ini pemrosesnya Wipos Mega yang di dalamnya ada SP8266 yang terhubung dengan internet, terkoneksi internet, yang akan terhubung dengan telepon cerdas dengan menggunakan aplikasi Blink. Nah, untuk outputnya ada penampil data LCD 20x4, pakan ikan otomatisnya menggunakan motor servo, lalu kontrol lampu, relay, menggunakan relay, kontrol kipas juga menggunakan relay, kontrol pompa juga menggunakan relay. Oke. Lalu berikut diagram pengawatannya yang saya gunakan. Di sini inputnya masuk dari sensor dari keypad masuk ke Wimos. Di sini saya menggunakan input DC 12 volt untuk tegangan kerja utama. Lalu di sini ada konverter juga menjadi 5 volt DC untuk mensuplai tegangan-tegangan yang dibutuhkan dalam tegangan range 5 volt. Nah, kipas di sini servo, sensor ada dua. Ini relaynya saya menggunakan 4 relay, yang satu untuk spare mungkin cadangan nanti, tapi yang saya gunakan hanya 3. Seperti itu. Lalu berikut diagram alir dari sistem kerja alat saya, yaitu pertama dia start mulai, lalu menginisialisasi masukan dan keluarannya, kondisi internalnya seperti apa, lalu mengecek sambungan koneksi WiFi dan Blink yang ada di aplikasi telepon cerdas. Lalu setelah itu dia mulai membaca sensor dibaca semua, sensor suhu, sensor ultrasonik 1 dan 2. Lalu setelah itu dia akan menampilkan pada menu utama. Jadi kondisi aktualnya saat itu akan ditampilkan pada LCD. Lalu dia membaca apakah mode remote aktif. Nah, di sini ada dua pilihan mode, yaitu mode remote dan mode lokal. Mode lokal di sini digunakan untuk menggunakan alat, mengontrol alat dan men-setting alat menggunakan konsol yang ada di samping akuarium nantinya. Yang saya buat di samping akuarium. Nah, yang kedua adalah mode remote. Mode remote di sini digunakan untuk safety saja. Jika digunakan mode remote, maka dia bisa digunakan dengan aplikasi Blink. Nah, sedangkan ketika mode remote itu dia kondisi konsolnya itu tidak bisa untuk disetting. Jadi kontrolnya harus lewat aplikasi Blink supaya menghindari kalau ada yang menyentuh-nyentuh alat kita, jadi tidak akan berubah settingannya. Nah, untuk mengubahnya lagi harus di switch ke mode lokal seperti itu. Untuk setting waktu, setting manual apa on off-nya juga bisa melalui konsol itu ketika mode lokal. Nah, di sini setelah itu membaca keypad. Jika tidak, dia akan membaca keypad yang berarti mode lokal, membaca keypad. Ketika keypad ditekan, ya, maka dia akan mengontrol dan setting alat. Jadi setting alat di sini bisa disetting kondisi suhu air yang akan diperlukan itu seberapa. Kalau pada umumnya ikan-ikan gupi dan ikan cupang itu biasanya sekitar 25 derajat Celcius sampai 27 derajat Celcius. Jadi kita bisa kok setting di sekitar 25. Nah, ketika kondisinya lebih dari 25, maka yang aktif adalah kipasnya. Kipasnya akan aktif untuk mengontrol menurunkan suhu airnya. Seperti itu, setting alat, ada setting waktu, waktu pencahayaan juga bisa disetting melalui keypad. Lalu ketika tidak ditekan, dia akan membaca aplikasi Blink. Nah, ketika aplikasi Blink ditekan, maka dia akan mengontrol dan monitoring alat. Dia tidak bisa untuk men-setting set point seperti itu, tidak bisa. Dia hanya bisa mengontrol dan monitoring alat. Jika tidak ditekan, maka dia akan membaca tombol power, apakah ditekan atau tidak. Jika ya, maka
selesai sistem mati, jika tidak dia akan balik ke atas lagi untuk inisialisasi masukan. Seperti itu. Nah, lalu di sini perancangan yang saya lakukan, desain alat akan seperti ini. Di sini sampingnya ada konsol yang berisi perangkat pemproses dan lain-lain, eh, lampu, pakan ikan otomatis, sensor, kipas DC. Nah, ini lebih detailnya untuk konsolnya. Di belakangnya itu ada pin-pin yang nanti akan tinggal di plug ditancapkan untuk sensor-sensornya di belakang konsol ini. Lalu ini desain aplikasi Blink yang saya gunakan. Di sini bisa mengontrol air akuarium, di sini bisa memantau kondisi air akuarium berapa persen, air tandun berapa persen, kondisi lampu saat itu apakah on atau off seperti itu ya, kondisi kipas, kondisi pompa, dan kondisi pakan ikannya. Nah, dalam pelaksanaannya di sini saya juga telah melakukan pengukuran dan pengujian. Salah satu yang pertama adalah pengukuran tegangan caduk daya, apakah dia caduk daya yang dibutuhkan ketika full load itu dia drop atau tidak, dan rujuk aman. Pengukuran sensor suhu dan pengujian kipas. Sensor suhu di sini saya compare dan saya bandingkan dengan sensor suhu air raksa, dan hasilnya juga pembacaannya tidak terlalu jauh. Hanya selisih paling maksimal itu 1 derajat. Jadi sensor suhu yang saya gunakan dapat ditarik kesimpulan telah akurat seperti itu. Di sini kipas juga aktif ketika suhunya panas. Nah, ini selanjutnya adalah pengujian sensor ultrasonik dan pengujian lampu. Di sini sensor ultrasonik saya ukur dari permukaan air ke sensor itu berapa senti, dan yang tampil nanti di LCD itu berapa persen. Jadi ada komparatornya, ketika kondisi full maka dia akan di LCD akan terbaca 100%. Ketika kurang 1 senti dia akan turun 4%, jadi 96% dan seterusnya. Lalu di sini saya juga melakukan pengukuran dan pengujian pompa air. Di sini saya menggunakan eh, gelas ukur 1 liter. Dalam 1 liter nanti saya stopwatch berapa dia volume yang dikeluarkan. Setelah saya uji hasilnya mungkin dia 2 liter per menit. Jadi 1 liter ini 1 liter air di gelas ukur ini dia membutuhkan waktu 30 detik. Jadi ketika 2 liter berarti 2 liter per menit. Nah, ini pengujian sistem pakannya, bagaimana mekanik ini bekerja atau tidak. Saya telah melakukan pengujian dan hasilnya juga sesuai dengan yang saya harapkan. Dia motor servo bisa berputar untuk nantinya menjatuhkan pakan ikan yang telah disiapkan di wadah ini. Yang telah dikasih lubang nanti akan jatuh ke bawah dan memberi pakan ikan secara otomatis. Lalu pengujian aplikasi Blink bisa terbaca 92% dan kondisi lampu ini indikatornya juga bisa aktif dan berfungsi dengan baik, bisa digunakan dalam jarak jauh seperti itu. Lalu kesimpulan dari hasil alat saya, alat yang telah dibuat bekerja dengan baik dan sesuai dengan yang saya harapkan. Lalu telah berhasil membuat alat yang mampu memonitoring dan mengontrol kondisi suhu, air, pencahayaan, pakan ikan, dan water level pada aquascape secara real time dan jarak jauh dengan menggunakan aplikasi Blink yang terinstal pada telepon cerdas. Ini foto dari pengujian saya secara keseluruhan. Dia bisa diaplikasikan, dia bisa dikontrol dan dimonitoring menggunakan aplikasi dan bisa tampil di LCD pada konsol itu. Dan hasilnya pun setelah saya uji coba ke akuarium, tumbuhan pun ini tidak layu, yang menandakan bahwa sistem pencahayaannya juga waktunya telah sesuai, ikannya juga sehat, yang menandakan bahwa sistem pakannya juga sudah teratur, sudah bisa aktif, lalu suhunya juga sudah terukur normal. Di sini di aplikasi juga terbaca dia stay di 23, ini kalau bisa di zoom, dia lurus stabil, tidak ada kenaikan dan penurunan. Mungkin seperti itu presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan.
Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.